Di sini enggak, ini mau sharing aja di sini. Dari Kenapa? kemarin itu saya deket aja di sini. Kenapa? Soal penipuan itu loh Miss Yuni. Penipuan yang mana? Saya enggak, maksudnya kan saya lagi ngerjain penipu, tapi nomornya udah diblokir kan. Aku punya Facebook lama yang udah lama banget kan gak tak buka Miss Yuni. Tiba-tiba tak buka terus. Karena aku sering dengerin beritanya Miss Yuni, kan aku buat status galau gitu Miss Yuni. Tiba-tiba ada yang inbox. Namanya itu Andika Pratama siapa gitu ya. Oh, itu udah biasa ya. Itu. Mantannya Miss Yuni mbiyen itu. Terus habis itu tanya-tanya gini-gini, pokoknya ngasih semangat gitu Miss Yuni. Tiba-tiba minta nomor WA. Aku pasti tahu ini pasti modus, pasti ini penjahat, pasti ini yang sering nipu Mbak TKW. Aku pikirnya kayak gitu ya Miss Yuni. Oke, aku kasih Miss Yuni WA-nya. Oh, setiap hari itu Miss Yuni kasih semangat, kasih gini. Tiba-tiba dia cerita, kan aku tanya, Masnya kerja di mana? Dia lagi kerja di pelayaran Kanada tuh. Gimana gitu loh Miss Yuni, di Kanada sana. Terus habis itu dia telepon, katanya dia nggak punya istri, ditinggal istrinya mati. Terus anaknya itu dijaga sama mertuanya tapi nggak boleh ketemu. Terus gajinya kerja selama 5 tahun itu nggak dikasih sama pihak kantor Miss Yuni. Tahu nggak Miss Yuni, gaji selama 5 tahun yang dikatakan sama aku itu hampir 5 miliar Miss Yuni. Terus dia kangen sama anaknya, dia harus pulang gitu kan Miss Yuni. Terus tapi syaratnya dia harus punya istri, dan yang bisa ngambil uang itu adalah istrinya. Aku gini, ini modus sama persis mbak-mbak TKW yang curhat sama Miss Yuni. Kan aku gitu Miss Yuni. Oke, aku ikutin alur kamu, kan aku gitu Miss Yuni. Terus maunya gimana Mas? Terus dia minta tolong sama aku kan Miss Yuni untuk ngirimin uang 25 juta buat ke bosnya gitu loh Miss Yuni, biar di ACC bisa. Aku di sini kerja loh Mas, aku di sini itu setiap hari tahu nggak? Aku tuh ganti pampers dan sebagainya loh Mas. Aku bilang gitu. Aku penasaran Miss Yuni, aku ajak VC dong Miss Yuni. Katanya lagi di bayaran. Tahu nggak, gelap semua Miss Yuni. Tapi curigaku itu di belakang ada kayak jeruji besi itu loh Miss Yuni. Ada baju yang digantung-gantung itu. Dan lucunya baju yang digantung itu ada kayak label polisi, baju polisi gitu Miss Yuni. Terus katanya itu baru kenal 3 hari 4 hari Miss Yuni. Dia ngomong sayang sama aku Miss Yuni. Aku sayang, aku cinta sama kamu. Terus dia ngajak VC sek itu loh Miss Yuni. Terus aku ngomong gini, Mas, kan kamu gajinya 5 miliar. Kalau kamu pengen VC sek sama aku, kamu transfer uang dong ke aku. Kalau kamu udah transfer uang ke aku buka semua badanku ke kamu. Aku bilang gitu kan Miss Yuni sama dia. Terus dia bilang gini, kok kamu gitu sih? Kamu punya cewek itu punya harga diri dong. Mas ini kan gajinya 5 miliar. Mas pengen lihat tubuhku, aku kasih nomor rekening, transfer dong. Nanti aku bisa lihatin badanku kamu. Karena Mas maaf ya, badanku itu tuh gak gratis loh, bukan milik negara. Aku bilang gitu kan Miss Yuni. Ada salah satu temennya yang di belakang, itu celoteh. Bilangnya gini, kamu itu goblok, cari mangsa TKW itu yang jangan kayak gini. Cari TKW itu yang udah berumur, katanya gitu Miss Yuni. Terus aku bilang, Mas itu tadi siapa? No, enggak, itu tadi tuh temanku, dia emang raga itu, gitu ya Miss Yuni. Kan aku di Taiwan punya suami ya Miss Yuni. Aku kan setiap hari kan tidur sama suamiku itu, kamu telepon sama siapa? Aku cerita. Terus aku dengerin salah satu YouTube-nya Miss Yuni, aku dengerin ke suami biar nggak salah paham gitu kan Miss Yuni. Terus sama suamiku ya udah kerjain sampai mampus kerjain. Bilang gitu Miss Yuni. Terus dia bilang gini, baru kenal 2 minggu Miss Yuni, dia ngirimin setiap hari kayak kata-kata itu loh Miss Yuni, udah makan belum, jangan lupa sholat, jangan lupa gini gitu ya Miss Yuni. Kata-kata mutiara. Ya, tolong aku dong deh, aku kangen banget sama anak, aku kangen banget di rumah, tapi gajiku nggak bisa keluar deh, kasihan aku. Terus aku harus gimana?
Aku bilang gitu ya Miss Yuni, aku harus gimana Mas? Terus dia bilang, tolongin aku dek, adik kirimin uang dulu. Nanti kalau uangnya udah cair, semuanya uang aku kasihkan ke adik. Bener, sumpah dek, nada ngomongnya itu bukan orang Jawa Miss Yuni. Logat ngomongnya itu bukan orang Jawa. Gitu. Terus aku ditanya, adik kerja di mana? Aku di Taiwan Mas. Bener dek, nanti kalau aku udah pulang, aku jemput adik di Taiwan. Tapi aku di Taiwan masih punya hutang banyak, kan aku bilang gitu Miss Yuni. Enggak apa-apa, semua hutangnya adik aku yang bayar. Semua kebutuhan adik aku yang penuhi. Tapi aku di rumah punya anak 5 loh Mas. Aku bilang gitu kan Miss Yuni. Enggak apa-apa, punya anak 5 enggak apa-apa. Yang penting kamu bisa nolong aku. Aku bilang gini, kan aku udah gatel ya Miss Yuni mulut ini. Terus aku bilang kayak gini, tunjukin dulu wajah kamu. Kalau kamu ajak VC aku, jangan di tempat gelap. Katanya itu di pelayaran Miss Yuni, lampunya mati lah, sinyalnya jelek lah, yang kalau ketahuan komandannya dimarahin lah. Pokoknya nggak masuk akal Miss Yuni. Udah 3 hari kontekan selesai, nggak telepon lagi Miss Yuni, katanya sakit. Sakit Miss Yuni, kakinya nggak bisa jalan, dia butuh uang, suruh ngirimin 3 juta Miss Yuni. Aku bilang kayak gitu, kamu tuh kerja loh dengan gaji 5 miliar. Yang kamu katanya itu kamu kerja di situ 5 tahun 5 miliar, berarti kan 1 tahun kamu 1 miliar. Masa nggak dikasih gaji itu? Ayo dong minta. Katanya kamu sayang sama aku, katanya mau ke Taiwan, buktiin dong. Atau aku kasih nomor rekening kamu, semuanya kamu transfer ke aku, baru aku kirimin uang ke kamu. Kan aku bilang gitu Miss Yuni. Habis itu bilang gini, dasar kamu itu pasti di Taiwan, kamu itu maaf ya Miss Yuni, ini kasar banget. Pasti kamu di Taiwan lonte, pasti di Taiwan kamu itu jadi pelacur, pasti kamu di Taiwan tuh tidur sama majikan kamu, bilang gitu ya Miss Yuni. Kok kamu tahu sih kalau aku tuh pelacur? Aku bilang gitu kan Miss Yuni sama dia. Kok kamu tahu sih aku pelacur? Aku kasih tahu kamu ya, enggak semua TKW itu bodoh, enggak semua TKW itu bisa kamu bohongin. Aku tahu loh kamu di penjara. Terus dia bilang apa Miss Yuni? Oh, kamu sering lihat itu kontennya YouTuber Yuni itu kan? Miss Yuni. Ya, itulah saya selalu bilang musuh saya itu mereka. Jadi mereka sudah tahu konten ini. Miss Yuni. Berarti kamu sering lihat kontennya itu si YouTuber Yuni itu kan? Loh, saya pengikut beratnya Miss Yuni loh. Emang kenapa? Kamu takut? Terus tapi harus hati-hati loh Mbak, soalnya sekarang ini mereka nyusup jadi follower saya. Jadi ada beberapa orang yang ikut konten saya dan mencari celah. Jadi ada beberapa orang sekarang yang dari Indonesia itu, kalau nggak percaya lihat aja kontennya Yuni TKW Hongkong. Mereka mengarahkan kamu untuk melihat konten saya, tapi secara tidak langsung mereka adalah penipunya juga. Sudah ada di konten saya. Jadi sebaiknya kalau kamu tahu itu adalah sindikat, tutup aja, jangan uji nyali, karena mereka itu akan menyerahkan pada yang lainnya. Jadi jangan uji nyali. Karena apa? Karena mereka itu punya grup dengan cara yang lainnya. Jadi mereka itu memang untuk mendapatkan, kenapa saya bilang kalau merasa tidak penting jangan kasih nomor WhatsApp, karena saat nomor WhatsApp masuk, kalian dirantas sama orang lain. Direntasnya sama orang lain, bukan dia. Karena dia kan di bawah nih, dia bagian percintaan. Itu ada yang perentas Mbak, ada perentasnya mereka. Kayak rantai gitu ya Miss Yuni, bagiannya sendiri. Betul. Jadi apalagi kalau kamu punya m-banking di situ atau apapun, itu akan dirantas sama mereka. Jadi sebaiknya nih dari inbox jangan masuk WhatsApp. Dan itu ada penasaran sih Mas Yuni. Jangan Dok. Gitu loh Yuni. Jangan uji nyali, karena ada beberapa orang yang uji nyali mereka kena. Kenanya bukan di percintaannya, tapi kenanya di lainnya. Karena saat direntas mereka punya nomor telepon keluargamu dan keluargamu yang diambil dengan cara lain. Untung nomor WA-nya bukan nomor WA ini Miss Yuni. Makanya saya bilang, jangan sampai nomor WA dikasihkan orang, karena mereka akan merentas dengan cara apapun. Karena mereka saat ini lagi nonton, paham nggak maksud saya? Iya, benar. Jadi sebaiknya di skip aja. Kalau ada orang yang tidak penting, jangan ditanggepi, karena mereka memang pinginnya ditanggepin.
Saat kamu ditanggepin dan kamu tuh diketahui posisi di mana, itu orang lain yang akan melakukan lagi, Mbak. Kan saya sudah bilang nih, satu orang tuh dikasih tugas itu 100, seminggu 100 harus dapat mangsa. Jadi mereka merantas semuanya. Kayak adikku kemarin ini Miss Juni, ini buat mesinnya lagi lab ya ini. Ini buat mbak-mbaknya. Kemarin adikku itu kan lihat di TikTok, kan ada orang yang jualan itu loh Miss Juni sepeda listrik. Ya kan Miss Juni, itu cuma 1.250.000 tuh katanya udah free. Gitu loh Miss Juni. Kan aku udah bilang sama adikku itu penipuan. Dia nggak percaya Miss Juni. Habis chatan baik-baik, terus uangnya ditransfer. Habis ditransfer Miss Yuni, adikku tuh ditelepon katanya suruh kirim uang 2 juta lagi karena sepeda listrik itu sepeda listrik yang kosongan gitu loh Miss Yuni, yang harus ada bea cukai dan sebagainya. Adikku telepon aku ngomong jangan. Terus adikku nggak percaya, aku kirimin kontaknya Miss Yuni, yang videonya Miss Yuni tentang bea cukai itu loh Miss Yuni. Terus adikku kalau kamu nggak percaya tak kasih nomornya Miss Yuni, kamu tanya sendiri sama Miss Yuni. Terus adikku alhamdulillahnya nggak kirim uang 2 juta itu Miss Yuni, yang 1.200.000 ya diikhlasin Miss Yuni, mau gimana nggak kembali. Kan saya bilang nih, karena nggak bisa ke kamu, dia ke orang lain dengan cara lain. Paham ya? Iya, paham. Nah ini kan kamu nggak dapat nih, adikmu kan yang kena. Iya, 1.300.000. Ya, seandainya kamu hari itu nggak ngelayanin, adikmu nggak kena. Oke. Jadi itu sudah connect. Kenapa Miss Yuni bilang, sindikat jangan diuji nyali, lepaskan. Iya, benar Miss Yuni. Lepaskan, nggak ada gunanya. Karena kamu, keluargamu yang lain akan direntas. Jangankan kamu, anak saya aja direntas IG-nya. Buat itu gimana Miss Yuni? Adikku itu kan udah ngirimin alamat rumah gitu kan Miss Yuni. Nggak ada masalah. Nggak masalah ya Miss Yuni. Diblok aja. Cuma ngirimin nama ibu saya ya Miss Yuni sama alamat rumah RT RW. Ya itulah. Cuma itu aja Miss Yuni. Ya udah nggak apa-apa, diblok aja. Termasuk adikmu itu suruh ngeblok semua. Kalau ada nomor-nomor baru, tiba-tiba ada kematian atau apapun, jangan percaya. Karena nanti kamu maunya merentas orang, kamu direntas orang. Itu nanti ada orang yang datang ke rumah nggak Miss Yuni? Nggak ada. Ya. Oke. Nah, kan mulai takut tuh kamu, makanya saya bilang jangan ngerjain sindikat karena keluargamu yang akan dicari. Ya masa sih Miss Yuni, aku kan juga penasaran, masa gaji 5 miliar harus minta kiriman 25 juta. Tapi kan kamu tahu itu sindikat sayang. Makanya itu Miss Yuni. Tapi dengan kamu tahu sindikat, kamu ngerjain, adikmu kena loh. Iya, makanya itu lebih baik jangan ya. 1.300.000 Miss Yuni. Makanya jangan digubris. Wes intine jangan. Miss Yuni ngingetin jangan wes. Pokoknya kamu tahu itu tidak menyenangkan, udah dibuang. Jangan. Tapi kata-katanya Miss Yuni, kalau mbak-mbak yang benar-benar kesepian Miss Yuni, pasti kena Miss Yuni. Karena kata-katanya sindikat itu Miss Yuni, udah sholat belum, udah makan belum, jangan gitu loh Miss Yuni. Ya karena itu Miss Yuni setiap hari mengingatkan, tapi bagi yang nggak ingin diingatkan, mereka lebih memilih orang lain, itu keputusan di mereka Mbak. Karena sekali lagi kita ngingatkan dan uang mereka. Saya sudah ngingetin, mereka nggak percaya, nggak ada masalah. Jadi nggak ada masalah kalau mereka tidak percaya dengan kita, ya udah nggak apa-apa, lepaskan saja. Paham nggak maksud saya? Iya. Sampai kontennya Miss Yuni aku lihat yang 500 juta itu Miss Yuni. Kan kasihan banget kan Miss Yuni, cuma gara-gara ketipu TNI itu apa itu loh Miss Yuni. Iya, makanya sekali lagi jangan uji nyali karena dampaknya pada siapapun, ya. Benar Miss Yuni. Oke. Terima kasih ya Miss Yuni. Oke, siap. Terima kasih, siap. Oke, assalamualaikum. I love you. Bye-bye. Saya sudah katakan ya bahwa jangan sesekali uji nyali. Jadi kalau kalian uji nyali, waduh bahaya itu. Sebentar. Jadi kalau kalian uji nyali ya wes bablas angine. Apa ya? Iku anakmu kan ganono mau kari jumbo kok ribeteran ya. Iya, saya tak telepone deh, tak telepone. Oke. Duh. Sebentar ya Mbak ya. Duh, anakmu ki. Tunggu sebentar ya Mbak ya, soalnya ada urgent. Mbak, bawaan wes tokone itu memang nggak buka. Oke, siap. Oke, makasih. Terima kasih. Oke, bye-bye. Jadi saya selalu mengingatkan bahwa jangan pernah uji nyali dengan hal apapun, karena kalau kalian sekali lagi uji nyali itu urusan kalian, tapi yo ojo sampai nangis kecer-kecer.
penipuan itu mangsanya apa ya? Yang dicari itu tidak peduli siapa kalian. Jadi kalau kalian memaksakan diri untuk uji nyali, yo silahkan ya Mbak ya. Tapi ingat, saat kalian uji nyali, keluarga kalian punya dampaknya dan kalian akan menyesal. Bener nggak sih? Kalian harus diomongi, ra percaya, ra apa-apa.